إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وعد بالسيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسنين أما بعد ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Mahdi rahimani wa rahimakumullah. Tiada kalimat yang patut terucap dari lisan yang semoga Allah menjaganya sejak di permukaan dunia ila yaumil qiyamah kecuali ucapan dan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan dan diujikan kepada kita. Mudah-mudahan seiring dengan hidayatul bayan wa taufik yang senantiasa mendampingi dan mengiringi kehidupan ini akan menjadi motivasi, akan menjadikan hujah kita untuk senantiasa taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan seluruh nikmat dan rahmat yang diberikan dan diujikan. Dengan satu kesadaran, Allah memberitahukan kepada kita kelak summalatus alunna yauma idin anin na'im, akan aku pertanyakan dengan nikmat yang diberikan itu. Selawat ma'assalam semoga Allah limpahkan atas Nabi Allah Muhammad SAW, uswatun hasanah, suri toladan yang telah memberi keteladanan kepada kita dalam seluruh ruas kehidupan. Di rumah Allah, di tempat yang mulia ini kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di sisa umur yang diamanahkan oleh Allah ini kita senantiasa dipilih dan terpilih menjadi sosok yang bisa menjaga akidah kita dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hati kita menjadikan hati yang mukhlis, hati yang senantiasa ikhlas kepada Allah, dengan kesadaran bahwasanya nanti kita kembali kepada Allah yauma lan yafa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saatnya tiada lagi berguna, yauma la yanfa'u malu wala banun, tidak ada lagi berguna harta dan anak keturunan kita, illa man atakallahu biqalbin salim, kecuali orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat, hati yang sehat. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin, hari ini kami ingin mengantarkan satu pesan Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi diri saya dan jamaah sekalian. Maka dalam hal ini kami memberikan satu tema, penjagaan akidah dalam setiap gerak dan langkah kita. Akidah perlu dan wajib kita fahami adalah satu keyakinan, atau dalam bahasa syar'inya yang lebih umum adalah
keimanan kita. Bagaimanakah keimanan kita senantiasa terjaga dalam setiap gerak langkah kita, baik dalam kesendirian maupun dalam kebersamaan, dalam ibadah mardhah maupun ibadah ghairu mardhah, baik kita beribadah secara ritual kepada Allah atau beribadah secara kontekstual dengan masyarakat. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Perlu dan wajib kita memahami apa fungsi, ada dan keberadaan kita. Allah berfirman dalam Quran surat Ad-Dariyat surat ke-51 ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lantas bagaimanakah ibadahnya? Di waktu yang tidak terlalu panjang ini, perkenankanlah kami untuk menggetarkan atau menggerakkan hati saya dan jamaah sekalian. Pertama, hendaknya ada lillah, ikhlas karena Allah. Ini merupakan satu perintah Allah. Dan marilah kita dalam beragama ini menjadi sosok yang benar-benar tidak berhujjah kecuali dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ini merupakan satu wanti-wanti dari Rasulullah. Taraktukum fi amroini, aku tinggalkan engkau dengan dua perkara. In tamassaktum bima lan tadillu abadan. Kalau engkau berpegang dengan keduanya, aku jamin tidak akan tersesat selama-lamanya. Maka ketika kita mengatakan ikhlas, bukan dengan narasi, tapi dengan hujjah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tepatnya dalam Quran surat Al-Bayyinat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah memberitahukan kepada kita, wa ma umiru, tidaklah aku perintahkan, illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, kecuali engkau beribadah kepada Allah secara ikhlas, secara lurus. Hunafa'a, itulah agama yang lurus. Dengan apa? Wujud nyata kelurusannya, wa yuqimus shalah, engkau sholat karena Allah, engkau sholat tertuju kepada Allah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, demikian ketika engkau melaksanakan zakat, merupakan satu kewajiban yang engkau tunaikan karena Allah dan tertuju hanya kepada ibtigha'a wajhillah, mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika dinul qayyim, yang demikian itulah agama yang lurus. Maka Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan dalam satu hadis, perlunya kita menata hati kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Beliau menjelaskan, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung pada niatnya. Fa innama likulli imman nawa, kamu tidak akan menjumpai kecuali apa yang engkau niatkan. Perlu dan wajib kita renungkan ketika kita membicarakan atau mengenal masalah wilayah hati. Niat itu wilayah hati, bukan wilayah lisan. Berarti ini menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa niat itu apa yang terkuatkan, ikhtizam dalam hati kita, bukan yang dilafadzkan dalam lisan kita. Itu secara ikhtilaf, perbedaan untuk muatan dan sebagainya. Tapi yang jelas Rasulullah menjelaskan, innamal a'malu binniyat, niat itu wilayah atau domainnya hati. Dan yang perlu kita wajib memahami, tidak ada yang mengetahui domain hati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 7. Itu perlu dan wajib. Mengapa? Ketika seorang melakukan ijab qabul, itu hendaknya engkau tata hatimu, engkau persiapkan hatimu, karena niatmu ketika itu, fattaqullah innahu alimun bidzati sudur, bertakwalah kamu pada Allah, karena Allah mengetahui apa yang terkandung dalam hatimu.
Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahmatullah. Itulah yang menjadi pertama. Yang kedua, billah, sertakan Allah dalam setiap aktivitas. Sertakan Allah dalam setiap aktivitas. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu khabirum bima ta'malun. Allah senantiasa menyertai engkau. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, di mana engkau beraktivitas. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengawasi, Allah senantiasa memantau apa yang kamu lakukan. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW beliau menasihatkan, awali setiap aktivitas itu dengan bacaan basmalah. Dengan bacaan basmalah. Karena apa? Ketika kita melakukannya, mengawali sesuatu dengan basmalah, berarti menjadi sosok yang tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis Rasul mengatakan, kalau kita tidak mengawali dengan basmalah, wa huwa aqta, maka akan terputus dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang itu melakukan aktivitas dengan rahmat Allah, apapun yang dia lakukan tanpa bertanya hasil, tapi sesungguhnya dia telah melaksanakan ibadah kepada Allah dan karena Allah. Sehingga dia pun menjadi sosok faida azamta fatawakkal 'alallah. Ketika dia bersungguh-sungguh, apa yang dia lakukan hasilnya fatawakkal 'alallah. Itulah koridor yang harus kita lakukan. Maka bagaimanakah ketika syarat pertama sudah kita lakukan, lillah, karena Allah semata. Kedua, billah, kita sertakan Allah dalam setiap aktivitas. Maka bagaimanakah agar kondisi kerja kita, aktivitas kita adalah aktivitas yang senantiasa terjamin dengan aturan tatanan Allah? Maka yang ketiga adalah fillah, hendaknya engkau dalam lingkup aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali dalil yang mengarahkan kepada kita demikian. Satu di antaranya Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'u wa la tattabi'u subulah fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza sirati mustaqimah, inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ketika kita ibadah mahdhah kita, sholat misalnya. Bagaimanakah sholat yang benar? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus sosok yang telah diberikan amanah oleh Allah. Sehingga kalau Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat kami. Demikian juga ketika berhaji. Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepada kita, mengarahkan kepada kita, hendaknya mengambil apa? Mengambil bagaimanakah tata cara berhaji Rasulullah Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahmatullah. Allah memberitahukan, wala tattabi'us subulah, jangan engkau mengikuti jalan yang bengkok. Fatafarraqu bikum an sabili, karena engkau ketika menempuh jalan yang bengkok dengan perasaan, dengan keinginanmu untuk mengikuti, ya maaf, tokohmu yang engkau jadikan keteladanan, fatafarraqu bikum an sabili, merupakan jalan yang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ujung ayat Allah mengingatkan kita, fattaqullah la'allakum tuflihun, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah agar kita menjadi sosok yang mendapatkan hidayah. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran dan pengajaran yang diberikan oleh Allah begitu paripurna bagi orang muslim, orang yang beriman. Mengapa? Satu di antaranya hikmahnya kita, setiap hari Jumat disunahkan untuk membaca Quran surat Al-Kahfi. Marilah kita tidak hanya sekedar melafadzkan, tapi wajib bagi kita untuk merenungkan. Agar apa?
seluruh aktivitas kita menjadi aktivitas yang berguna dan bermanfaat, atau dalam bahasa kita berbobot. Jangan sampai menjadi aktivitas yang tidak, menurut saya, tidak ditegakkan timbangan dalam dirinya. Oleh sebab itu Allah memberikan nasihat kepada kita semua, tepatnya dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 103. Allah berfirman demikian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepada kamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Orang yang paling rugi perbuatannya. Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang dalam perilakunya ini tersesat, tapi mereka menyangka wahum yaksibuna yuksinuna sun'a, tapi dia menyangka dengan prasangkaannya dia adalah orang yang paling lurus, orang yang paling benar. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, di awal khutbah tadi saya katakan, marilah kita menjadi sosok yang berpedoman dengan dua tadi, tidak melakukan yang lain kecuali berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Rasulullah mewanti-wanti kita, man amila amalan laisa lahu amruna wa huwa raddun. Siapa orang yang melakukan satu amalan yang aku tidak pernah mencontohkannya, wa huwa raddun, dia akan tertolak. Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan Rasulullah begitu sayang kepada umatnya, tidak menginginkan umatnya ini berletih tapi tidak mendapatkan apa-apa. Maka Allah menjelaskan, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Siapa itu? Orang yang mengkufuri, mungkin secara i'tiqad, secara keimanan dia tidak mengkufuri, tapi secara amal dia adalah menyelisih aturan Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih, dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Itulah ma'asyiral hadirin. Oleh sebab itu setiap aktivitas kita janganlah sampai kita tanpa ada dalam benak pikiran kita tidak terlintas akhirat. Kita harus paham, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk di akhirat. Ketika kita melakukan yang demikian, insya Allah kita menjadi orang yang selamat dan terselamatkan. Pertama, ketika kita akan melakukan kemaksiatan, maka akan dilintaskan oleh Allah. Tidak sepadan loh. Apa yang kamu nikmati di dunia ini, nanti konsekuensinya di akhirat. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan satu kebaikan, kita orientasikan di akhirat, maka akan menjadikan satu motivasi yang tersendiri. Katakanlah kita memberikan seteguk air, maka akan terlintas, ya Allah, mudah-mudahan seteguk air ini ya Allah akan menjadi satu minumanku tatkala di padang mahsyar tidak ada minuman. Insya Allah dengan yang demikian akan menjadikan satu motivasi pada kita. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, satu di antara 4 nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, maka beliau menasihatkan kepada kita, wal isti'dadu biyaumil akhir. Persiapkanlah dirimu untuk menjadi wal isti'dadu biyaumil akhir, dengan hari akhir. Mungkin itulah ma'asyiral hadirin yang wajib dan harus kita renungkan. Sedikit saya selesaikan dari ayat yang pamungkas tadi, di ayat yang 105. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka itulah yang diberikan warning oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi orang yang mengkufuri ayat Allah dan menjadikan hadis Rasulullah sebagai pelecehan atau menjadikan satu gurauan. Karena apa? Kita akan menjadi sosok yang fahabitat a'maluhum, orang yang dihapus amalnya.
Falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Orang yang tidak ditegakkan timbangan atas dirinya. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah ayat-ayat Allah yang senantiasa mendampingi, senantiasa mengingatkan diri kita dalam keseharian, mudah-mudahan kita dengarkan, kita perhatikan dengan seksama. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, wa idza qara'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepadamu, hendaknya engkau dengarkan dan engkau perhatikan, la'allakum turhamun, agar engkau mendapatkan rahmat. Rahmatnya satu di antaranya adalah kita mendapatkan hidayah dari ayat yang dibaca dan terbacakan oleh kita dan terdengarkan oleh kita, akan menjadikan motivasi dan tersimpan dalam batin kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, mengampuni segala dosa kita, dan memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki segala kekurangan dan kekhilafan kita. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahmatullah. Marilah kita menjadi sosok yang punya konsep hidup yang mulia. Satu di antaranya Rasulullah mengingatkan kepada kita, mangkana yuridul akramal mu'minin falyattaqillah. Siapa yang menginginkan menjadi sosok yang mulia, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sebentar lagi kita akan dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Marilah kita persiapkan diri kita, hati kita dengan 3 titik tadi. Tidaklah kita melakukan sesuatu kecuali karena Allah, lillah. Kita tidak melakukannya kecuali menyertakan Allah, billah, mohon kekuatan kepada Allah. Yang ketiga, tidaklah kita melakukannya kecuali dalam aturan Allah, kecuali dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga Allah mengingatkan, wa ma atakumur rasul fahudu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul hendaknya engkau ambil. Bagaimanakah tata cara Rasulullah membimbing kita berpuasa, dan demikian juga apa yang dilarang oleh Rasulullah hendaknya kita perhatikan agar puasa kita menjadi puasa yang berguna dan akan menjadi hujah dan mempertanggungjawabkan, akan membela kita nanti di yaumil qiyamah. Karena ada 2 amalan, bacaan Al-Quran dan puasa, nanti akan melakukan satu pledoi, pembelaan di hadapan Allah untuk membela kita nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan Allah memberikan kesempatan kita untuk berjumpa dengan Ramadan, dan kita bisa meningkatkan kualitas puasa kita, dan Allah akan memberikan kemudahan dan kemurahan kepada kita. Marilah kita tutup khutbah ini dengan munajat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita, menerima segala amal ibadah kita, dan menetapkan diri kita dan keluarga kita menjadi ahlil jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa mahfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa afu 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar
ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.